Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawati dengan NIM 18620500055 dari Prodi PG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Fitra Hulyanti FM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ragam kegiatan dan permainan anak usia dini. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Pengertian ragam kegiatan bermain. Ragam kegiatan bermain pada usia dini adalah kegiatan yang diciptakan pada masa anak-anak untuk menciptakan rasa senang. Sebagaimana bermain adalah masa terpenting dalam usia anak. Selain menjadi pengisi waktu luang, kegiatan bermain dapat menjadi sumber dan media pembelajaran untuk anak untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada tubuh anak. Tahap permainan anak sesuai dengan usianya. Ada beberapa tahapan permainan yang dapat disesuaikan dengan usia anak. Yang pertama adalah permainan bebas atau unoccupied play. Ini adalah tahap di mana anak tidak bermain, melainkan hanya mengobservasi atau memperhatikan dengan seksama semua yang ada di sekitarnya. Anak mungkin hanya berdiri di satu titik atau melakukan gerakan acak sambil memperhatikan lingkungan bermainnya. Menurut Barton, tahap unoccupied play ini sangat penting karena menjadi dasar dari 5 tahap bermain berikutnya. Tahap ini mengajarkan pada anak cara bermain dengan cara benda dan material lainnya. Belajar mengendalikan diri dan bersabar, juga belajar cara kerja interaksi serta konsep dasar lainnya. Yang kedua adalah bermain sendiri atau independent play. Sesuai dengan namanya, kata independen berarti sendiri. Maksudnya, orang tua hanya sebatas mengawasi anaknya saja ketika mereka bermain sendiri. Membiarkan anak bermain sendiri sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Mengapa? Bermain sendiri berarti mendorong anak untuk membentuk sikap mandiri. Jenis permainan ini biasanya dilakukan anak usia 2 sampai dengan 3 tahun. Pada usia anak tersebut, anak-anak cenderung pemalu dan keterampilan komunikasinya belum cukup baik sehingga lebih nyaman untuk bermain sendiri. Yang ketiga adalah permainan mengamati atau onlooker play. Ini adalah tahap bermain di mana anak memperhatikan anak lain bermain tetapi tidak mau bermain bersama dengannya. Terkadang anak ikut serta dalam interaksi sosial, misalnya berbicara dengan anak lain tentang permainan yang mereka lakukan, tetapi anak tetap tidak ikut bermain dengannya. Terkadang orang tua khawatir dengan anak di fase onlooker play karena mereka terlihat sendirian dan tidak mampu bermain dengan anak lainnya. Fase ini normal dan bisa menjadi cara mempelajari banyak hal, seperti cara mengenali peraturan sosial dan cara bermain yang berbeda. Yang keempat adalah permainan paralel atau parallel play. Ini disebut juga dengan bermain berdekatan atau social coaction, di mana anak bermain secara terpisah dengan anak lain, tetapi mereka tetap berdekatan dan saling meniru. Fase bermain ini merupakan tahap transisi anak dari yang solitary atau onlooker ke fase yang lebih kooperatif dan matang secara sosial. Dalam parallel play, anak tidak begitu terlibat dalam aktivitas sosial, tetapi menunjukkan kalau mereka bisa bermain berdampingan dengan anak lain dalam aktivitas yang sama. Yang kelima adalah associative play. Dalam fase ini, anak menunjukkan ketertarikan untuk bermain, tetapi tidak dalam aktivitas yang membuat mereka terlibat, atau tidak dalam aktivitas yang terorganisir. Di fase ini ada banyak interaksi dengan partisipan lain, tetapi aktivitasnya tidak saling terhubung. Contohnya, anak mungkin bermain dengan peralatan yang sama, tetapi mereka melakukan permainan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang berayun, bergelantung, atau memanjat. Anak mulai tertarik dengan anak bermain lainnya, artinya ia
bisa mulai mempraktekkan apa yang telah ia pelajari di tahap-tahap bermain sebelumnya dan mulai menggunakan kemampuan sosialnya. Contoh permainan associative play seperti bermain balok bangunan atau Lego, bersepeda, melukis bersama, bermain kolam pasir, dan menari bersama. Yang keenam adalah permainan berkelompok atau cooperative play. Jenis permainan anak ini merupakan tahapan akhir ketika anak benar-benar bisa bermain dengan temannya yang lain. Biasanya cooperative play dilakukan oleh anak-anak yang lebih besar atau sudah bersekolah. Permainan ini menggunakan semua keterampilan sosial yang dimiliki anak, terutama dalam berkomunikasi. Bukan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, seperti bermain kelereng, petak umpet, bola bekel, atau congklak. Jenis permainan ini juga membangun kerjasama anak dan teman sekelompoknya memiliki tujuan yang sama, baik itu menyelesaikan permainan atau memenangkan permainan, misalnya bermain ular naga, galasin, atau sepak bola. Kesimpulannya, berbagai macam kegiatan bermain dapat dilakukan oleh anak yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan serta kebutuhan kondisi sekitar anak, sehingga perkembangan anak pun juga berpengaruh terhadap lingkungan saat mereka bermain, yang dapat menciptakan pembelajaran baru pada anak melalui berbagai macam suatu tahap. Dunia anak adalah dunia bermain yang dilakukan secara mandiri atau kelompok. Anak diharuskan belajar melalui tahap bermain sehingga seluruh aspek perkembangan dalam dirinya dapat berfungsi sedari usia dini. Beberapa contoh permainan anak usia dini diantaranya bermain puzzle, bermain Lego, mewarnai, menggambar, meronce, bermain congklak, bermain sepak bola, bersepeda, bermain balok, bermain ular naga, bermain petak umpet, dan masih banyak lagi permainan yang dapat mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini. Demikianlah video dari saya tentang ragam kegiatan dan permainan anak usia dini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.